warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Wisnaa. Pada video kali ini, saya akan memberikan kembali tutorial menggunakan Zahir Accounting 6 untuk perusahaan dagang agar memenuhi tugas ujian tengah semester komputer akuntansi 2. Nah, yang pertama, kita akan masuk dalam pembuatan data perusahaan baru, yaitu kita klik membuat data baru. Kemudian kita input semua mulai dari nama perusahaan sampai dengan websitenya. Nah, untuk email dan website itu opsional saja, bisa diisi ataupun tidak tergantung dari informasi perusahaan. Setelah selesai, kita klik lanjutkan. Nah, untuk periode akuntansinya ini dimulai dari bulan Januari yang berakhir pada bulan Desember. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan diberikan konfirmasi akhir jika data yang kita input itu dianggap benar, maka kita klik proses. Nah, selanjutnya untuk jenis usahanya, karena perusahaan ini akan menjual barang-barang elektronik, maka bidang usaha yang dipilih adalah perdagangan umum. Kita lanjutkan saja. Selanjutnya, untuk mata uang fungsionalnya, yaitu kita memilih kode mata uang yaitu IDR atau mata uangnya rupiah. Lanjutkan. Nah, setelah selesai, kita klik saja. Nah, setelah kita melakukan setup data awal, maka tampilan Zahir kita akan seperti ini. Setelah itu, kita masuk pada setup akun, kita klik modul data-data, lalu kita pilih data rekening. Nah, di sini kita langsung saja pilih kode akun yang akan disesuaikan jika nama akunnya itu ada yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya seperti piutang usaha ini, karena kita perdagangan umum, maka kita ubah saja ini menjadi piutang dagang dengan mengklik edit, lalu langsung saja kita ubah menjadi piutang dagang. Kita klik rekam. Lakukan cara yang sama untuk mengubah akun-akun yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk pada input saldo awal akun. Kita pilih menu setting, kemudian saldo awal, lalu saldo awal akun. Nah, di sini kita input semua saldo awal akun per 31 Desember 2024. Langsung saja, misalnya untuk akun kas yaitu sebesar Rp3.500.000. Kita langsung saja menginput dengan mengkliknya. Nah, lakukan cara yang sama untuk menginput nilai pada akun-akun berikutnya. Setelah semua kita input, maka nilai sebesar ini akan tetap Rp0. Jika tidak, maka penginputan kita tadi itu kurang tepat. Karena di sini penginputan saya menunjukkan nilai sebesar Rp0, maka itu langsung saja saya klik rekam. Selanjutnya, tutup data customer, kita klik modul data-data, lalu kita masuk ke data nama alamat, kemudian kita tambahkan baru di sini. Nah, untuk menginput customer, maka tipenya kita pakai customer. Langsung saja kita input ID-nya. Nama perusahaannya yaitu PT Yes. Nah, setelah kita menginput nama perusahaannya, jika ada kontak person, jabatan, atau batas kredit, bisa diinput. Tapi karena informasi ini tidak ada, maka kita bisa langsung klik rekam. Nah, untuk menginput data customer selanjutnya, lakukan dengan cara yang tadi. Kemudian, setelah menginput data customer, kita input saldo awal piutang usaha, masuk ke setting, saldo awal, lalu pilih saldo awal piutang usaha. Nah, kita tambahkan baru di sini. Kemudian, kita input nama pelanggannya dengan klik mouse, lalu pilih yang pertama yaitu PT Yes. Kemudian tanggalnya kita input, kemudian nomor invoice-nya, nilai piutangnya yaitu sebesar Rp1.750.000. Setelah kita input, langsung saja klik rekam. Nah, kemudian untuk menginput lagi saldo awal piutang usaha, untuk customer selanjutnya kita bisa lakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya, kita masuk pada setup data vendor. Untuk setup data vendor, sama seperti tadi, kita masuk ke data nama alamat, kita tambahkan baru. Nah, karena data vendor yang akan kita input, maka tipenya kita ubah menjadi vendor.
Langsung saja kita input ID-nya yaitu vendor 01 dengan nama perusahaan yaitu PT Inteljaya. Kemudian langsung kita klik rekam. Nah, lakukan cara yang sama untuk menginput data vendor selanjutnya. Kemudian, input saldo hutang dagang. Masuk ke setting, saldo awal, lalu pilih saldo awal utang usaha. Nah, kita tambahkan baru di sini. Kemudian, kita input nama pemasoknya dengan klik mouse. Lalu kita pilih yang pertama PT Inteljaya. Tanggalnya kita sesuaikan. Nomor invoice-nya dengan nilai hutang sebesar. Setelah itu, kita klik rekam. Nah, lakukan cara yang sama untuk menginput saldo awal utang usaha selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk pada data persediaan. Kita masuk ke satuan pengukuran terlebih dahulu. Tambahkan baru di sini. Jika ingin menambahkan data baru, karena kita bisa menggunakan satuan PICIS, maka saya tidak usah menambahkannya lagi. Kemudian kita masuk pada pengelompokan jenis produk. Kita klik ikon data lainnya di sini. Kemudian kita klik kelompok produk. Nah, di sini kita bisa tambahkan baru untuk menginput kelompok barang. Nah, di sini kelompok barangnya, kita input barang elektronik. Nah, untuk sifat persediaannya, kita centang semua 3, lalu menggunakan sistem persediaan VIVO costing. Nah, kita sesuaikan saja kode akunnya. Setelah semua disesuaikan, maka kita bisa langsung klik rekam. Selanjutnya, masuk ke membuat data produk. Kita klik ikon data produk. Kita tambahkan baru di sini. Yang pertama, kita input kode barangnya, yaitu B01 dengan deskripsi kulkas. Kelompok barangnya kita ubah menjadi barang elektronik. Nah, untuk stok minimalnya yaitu 1, dan minimal pemesanannya yaitu 3. Itu kita bisa langsung klik rekam. Lakukan cara yang sama untuk menginput produk atau data produk selanjutnya sampai selesai. Setelah itu, kita input saldo awal persediaannya, kita masuk ke setting, pilih saldo awal, lalu saldo awal persediaan. Baru di sini, langsung menginput kode barangnya dengan klik mouse, lalu pilih yang pertama, kulkas, dengan kode B01. Nah, stok awalnya yaitu 3, dengan harga pokok satuan yaitu sebesar Rp1.750.000. Dan kita klik rekam. Nah, lakukan cara yang sama untuk menginput saldo awal persediaan untuk barang selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk pada tahap penginputan transaksi. Untuk transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 5 Januari 2025, dibayar biaya cetak poster sebesar Rp250.000 kepada si Fitri Mega secara tunai. Untuk mencatat transaksi pertama ini, kita masuk ke modul kas dan bank, kemudian pilih kas keluar, kita tambahkan baru. Ini karena secara tunai, maka kita ubah menjadi kas. Kemudian penerimanya kita input dengan klik mouse, lalu kita sesuaikan tanggalnya. Kemudian kita masuk dalam penginputan kode akunnya dengan klik 2 kali, lalu kita pilih akunnya. Setelah itu kita input nilainya yaitu sebesar Rp250.000. Kita klik di sebesar, lalu kita sesuaikan memonya. Setelah semua kita input, kita klik rekam. Opsi yang kedua yaitu untuk mencatatnya kita pilih modul penjualan, lalu pilih pembayaran piutang usaha, kemudian kita tambahkan baru. Nah, untuk akun kasnya kita ubah menjadi kas, lalu kita input dari siapa dengan klik mouse di sini, tanggalnya kita sesuaikan, kemudian kita masuk ke penginputan nomor invoice, juga jumlah bayarnya yaitu sebesar Rp1.750.000. Nah, jangan lupa klik di sebesar. Setelah semua kita isi, selanjutnya kita bisa klik rekam. Transaksi yang ketiga yaitu, nah kita masuk ke modul penjualan, kemudian kita pilih invoice penjualan, kita tambahkan baru.
Nah, kita input nama pelanggannya dengan klik mouse. Fakturnya kita sesuaikan saja. Kita masuk pada penginputan nomor barangnya dengan klik 2 kali. Yang pertama yaitu kulkas, yaitu 2 dengan harga 2 juta per unit. Pajaknya yaitu pajak PPN sebesar 10%. Nah, lakukan cara yang sama untuk menginput barang kedua dan ketiga. Setelah semua kita input, kita bisa langsung klik rekam. Transaksi keempat yaitu pada tanggal 15 Januari dibayar tunai sebesar 500.000 untuk biaya listrik. Nah, kita catat pada modul kas dan ban, kemudian kita masuk pada kas keluar, kemudian tambahkan baru. Nah, cara menginputnya ini sama seperti pada transaksi pertama tadi. Jadi di sini saya skip saja. Selanjutnya untuk transaksi kelima yaitu, nah untuk mencatatnya kita masuk ke modul pembelian, lalu kita pilih pembayaran utang usaha. Di sini kita tambahkan baru. Akun kasnya karena tunai kita ubah menjadi kas, kemudian kita input penerimanya dengan klik mouse, lalu pilih PT Maju Mundur. Misalnya kita sesuaikan saja. Lanjut kita ke penginputan nomor invoice. Nah, pembayarannya tepat waktu, maka perusahaan mendapat diskon sebesar 250.000. Maka jumlah yang dibayar hanya sebesar 4.250.000. Kemudian kita klik di sebesar, lalu memonya kita sesuaikan saja. Kemudian setelah selesai kita klik rekam. Transaksi keenam yaitu kita masuk ke modul penjualan, pilih invoice penjualan. Kan baru. Cara menginput transaksi ini sama seperti transaksi ketiga. Yang membedakan yaitu pada transaksi ini, karena secara tunai, maka kita centang tunai di pojok kanan ini. Lalu nama pelanggannya yaitu UD Sumber dan melalui sales. Kita bisa input salesman-nya di sini. Nah, untuk pajaknya ini yaitu sebesar 10%. Si ketujuh yaitu tanggal 21 Januari pelunasan hutang kepada PT Intel Jaya senilai 5.725.000. Nah, cara mencatat transaksi ini sama halnya cara mencatat transaksi kelima. Kita langsung saja ke transaksi ke-8. Transaksi terakhir yaitu tanggal 29 Januari. Didapatkan satu TV dalam keadaan rusak akan dialokasikan ke biaya kerusakan dan kegagalan material. Nah, untuk mencatatnya, kita masuk ke modul persediaan. Kemudian kita pilih ikon pemakaian atau penyesuaian barang. Kita tambahkan baru. Untuk tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 29. Dan kita langsung masuk ke penginputan kode, yaitu TV. Kemudian jumlahnya di sini kita minus karena jumlah barang harus negatif jika dikeluarkan. Nah, kita input akunnya. Nah, setelah selesai, maka bisa kita klik rekam untuk menyimpan data ini. Nah, itulah tadi transaksi terakhir. Maka berakhirlah tutorial menggunakan Zahir Accounting 6 ini untuk perusahaan dagang. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan pemahaman lebih dalam untuk teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.